Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang statistika yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ukuran pemusatan yang akan dijelaskan oleh Cindy Jabira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Jabira, saya dari kelompok 4. Pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah statistik ringkasan yang mewakili titik pusat atau nilai tipikal dari berbagai kumpulan data. Contohnya, pertama kita tambahkan jumlah nilai. Jumlah nilai 287 ditambah 345 ditambah 365 ditambah 298 ditambah 380 sama dengan 1675. Min kurung X sama dengan 1675 per 5 sama dengan 335. Min FRG rata-rata. Min yang dikenal dengan nilai rata-rata adalah ukuran pemusatan data paling populer dan terkenal. Contohnya 65,55,89, 6,56,35, 14,56, 55,87,45. Kita atur ulang data itu. Kita atur data ulang itu menjadi secara berurutan dari yang terkecil dahulu. Adalah 14,35,45 adalah 14,35,55,56 lagi, 65,87,89. Kita harus mengambil skor 5 dan ke-6. Kita harus mengambil skor ke-5 dan ke-6 dalam kumpulan data kami dan rata-rata. Untuk mendapatkan median 55,5 dan ke-6 dalam kumpulan data kami dan rata-rata. Untuk mendapatkan median 55,5 untuk median 55,5 berdasarkan contoh tersebut. Bisa dikatakan bahwa jika kumpulan data berisi nilai genap, data adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Selanjutnya, modus mode. Modus mode merupakan nilai yang paling sering muncul dalam set data.
untuk menemukan mode. Urutkan kumpulan data. Contohnya set data di bawah nilai 5 paling sering muncul yang menjadikannya mode. Data ini mungkin mewakili skala Likert 5 poin. Mode 5 tutup kurung 4 3 2 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Mas Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella, kelas 11 BDP 1 nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan statistika ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari data-data kuartil. Ukuran posisi yang membagi kelompok data menjadi 4 bagian sama besar. Dalam cara menentukan kuartil dibagi menjadi 2 tipe. Cara antara sebagai berikut: kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Berikut penjelasan mengenai kuartil data tunggal dan kelompok. Contoh kuartil: tentukan letak 8 nilai Q1 dan Q2, Q3 dari data berikut: 4, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 4. Jawabannya ukuran terlebih dahulu: 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. Diketahui N. Diketahui. Jadi nilai Q adalah 1,75. Urutan menjadi Q2 dan Q3. Caranya sama dengan mencari Q1 di mana didapatkan hasil. 1 letak Q2 XR tambah 0,5 nilai Q2 2,5 letak Q3 X8 tambah 0,25 nilai Q3 4. Persentil nilai batas yang membagi data menjadi 100. Bagian yang sama besar. Contoh soal persentil data tunggal: tentukan letak dan nilai P60 dari soal berikut ini: 6, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Jawabannya urutan terlebih dahulu: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Diketahuinya Q1 letak P60 jadi letak P60 sama dengan kali 9 tambah 0 nilai P60 sama dengan kali 9 tambah 0 nilai P60 jadi nilai P60 4. Desil batas atas sekumpul data yang dibagi menjadi 10 bagian. Yang sama besar. Contoh soal desil: tentukan letak dan nilai D1, D4, dan D7 dari soal berikut. Ini 6, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Jawabannya urutkan data terlebih dahulu: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Diketahuinya letak D1. Jadi nilai D1 mencari D4, D7 sama halnya seperti mencari desil. 1 seperti di atas dan didapatkan hasil nilai D1 jadi nilai D1. Urut untuk mencari D4 dan D7 sama halnya seperti mencari desil seperti di atas dan didapatkan hasil. Letak D4-nya sama dengan D4 sama dengan X4 tambah 0 nilai D4 sama dengan 3 nilai D4 sama dengan 3 letak D7 X10 tambah 10,5 nilai D7 sama dengan 5,5. Sekian dari saya akan dibacakan oleh Yuniar Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Cindy, kelas 11 BDP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika, yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil. Baik, bisa kita mulai dari yang pertama. Kuartil adalah nilai pembatas yang membagi data tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terdiri dari 3 jenis, yaitu kuartil pertama atau Q1 yang disebut juga kuartil bawah, kuartil kedua atau Q2 yang disebut juga median atau nilai tengah, dan kuartil ketiga atau Q3 yang disebut juga dengan kuartil atas. Keterangannya adalah X min sama dengan data terkecil, X max sama dengan data terbesar. Q1 sama dengan kuartil ke-1, Q2 sama dengan kuartil kedua, dan Q3 sama dengan kuartil ke-3. Contoh soal: data siswa yang memperoleh nilai 10 untuk ulangan matematika selama 16 kali, yaitu 9, 5, 8, 5, 7, 8, 6, 7, 5, 8, 6, 6, 6, 6, 7, dan 9. Tentukanlah nilai kuartilnya. Menentukan kuartilnya,
Q1 sama dengan 6 ditambah 6 per 2 sama dengan 6. Q2 sama dengan 6 ditambah 7 per 2 sama dengan 6,5. Q3 sama dengan 8 ditambah 8 per 2 sama dengan 8. Jadi diperoleh nilai Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 6,5, dan Q3 sama dengan 8. Menggunakan rumus letak kuartilnya. Q1 sama dengan X1 per 4, N ditambah 1 sama dengan X1 per 4, atau 16 ditambah 1 sama dengan X4,25. Q1 sama dengan X4 ditambah 0,25 atau X5 dikurang X4 sama dengan 6 ditambah 0,25 atau 6 dikurang 6 sama dengan 6 ditambah 0 sama dengan 6. Q2 sama dengan X2 per 4 atau N ditambah 1 sama dengan X2 per 4 atau 16 ditambah 1 sama dengan X8,5. Q2 sama dengan X8 ditambah 0,5 atau X9 dikurang X8 sama dengan 6 ditambah 0,5 atau 7 dikurang 6 sama dengan 6 plus 0,5 sama dengan 65. Q3 sama dengan X3 per 4 atau N tambah 1 sama dengan X3 per 4 atau 16 ditambah 1 sama dengan X12,75. Q3 sama dengan X12 ditambah 0,75 atau X13 dikurang X12 sama dengan 8 ditambah 0,25 atau 8 dikurang 8 sama dengan 8 ditambah 0 sama dengan 8. Jadi diperoleh nilai dari hasil semuanya adalah Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 6,5, dan Q3 sama dengan 8. Lanjut dengan pembahasan yang desil. Desil adalah bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. D1 sama dengan I atau N ditambah 1 per 10. Keterangan D atau desil, I atau bilangan bulat kurang dari 10 atau 1, 2, 3, 4, titik-titik, 9, dan sama dengan banyaknya data. Contoh, nilai pada pelajaran statistika 1 terdapat banyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, dan 65. Maka tentukanlah nilai desil D6. Pertama-tama yang kita akan lakukan adalah mengurutkan nilai tersebut dari yang paling terkecil, yaitu 60, 65, 65, 70, 70, 75, 80, 85, dan 90. D1 sama dengan I atau N ditambah 1 per 10. D6 sama dengan 6 atau 10 ditambah 1 per 10. D6 sama dengan 6 atau 11 per 10. D6 sama dengan 66 per 10. D6 sama dengan data ke-6 plus 0,6 atau data ke-7 sampai data ke-6. D6 sama dengan 75 ditambah 0,5 atau 80 dikurang 75. D6 sama dengan 75 ditambah 3. D6 sama dengan 78. Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka posisi D3 menunjukkan nilai 78 dan hasil dari soal desil yaitu 78. Dan akan kita lanjutkan lagi dengan yang terakhir, itu tentang persentil. Untuk soal yang berikutnya adalah persentil, yaitu persentil berasal dari kata persen atau 100. Jadi persentil merupakan pembagian data turun ke dalam 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian tersebut ada yang buah pembatas nilai persentil. Keterangannya ialah N sama dengan banyak data, I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100 atau 1, 2, 3, 99. Contoh, diketahui sebuah deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4. Maka tentukanlah persentil ke 50 dan persentil ke 85. Pertama-tama yang akan kita lakukan ialah dengan mengurutkan data yang lebih kecil, yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, dan 11. Maka letak nilai persentil ke 50 di urutan data ke 50 atau 10 ditambah 1 atau 100 sama dengan 5,5. P50 sama dengan X5 ditambah 0,5 atau X6 dikurang X5 sama dengan 7 ditambah 0,5 atau 7 dikurang 7 sama dengan 7. Jadi persentil ke 50 adalah 7. Letak nilai persentil ke 85 di urutan data ke 85 atau 10 ditambah 1 atau 100 sama dengan 330 atau 100 sama dengan 9,35. P85 sama dengan X9 ditambah 0,35 atau X10 dikurang X9 sama dengan 10 ditambah 0,35 atau 11 dikurang 10 sama dengan 10,35. Jadi persentil ke 85 adalah 10,35. Baik, cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan dan apabila dalam penjelasannya banyak yang salah atau lain sebagainya atau malah banyak kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Dan untuk lebih lanjutnya lagi bisa kalian tanyakan langsung dengan guru matematika kalian masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jinang Putriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika data tunggal. Bisa didefinisikan sebagai sebuah metode atau cara untuk menghitung data ringkasan berbentuk angka seperti jumlah rata-rata, nilai tengah, median, modus ataupun proporsi dari data tunggal yang disajikan. Dalam mempelajari statistika data tunggal, kamu akan menemukan istilah seperti main, data tunggal, modus, data tunggal, median, data tunggal, kuartil, data tunggal, dan simpangan baku data tunggal. Statistika dibagi menjadi 4, yaitu ada rataan hitungan, modus, median, dan kuartil. Nah,
Rataan hitungan untuk mencari nilai rata-rata pada data tunggal dapat digunakan rumus sebagai berikut. Ini contoh rumusnya untuk menggunakan rataan hitungan. Nah, jika data disajikan dalam tabel di mana data ada yang sama sebanyak frekuensi, misal data ke 1 sampai ke 3 sama dengan 5, maka dapat digunakan rumus berikut. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Untuk mencari median pada data tunggal dapat digunakan rumus berikut. Ini adalah rumus untuk data ganjil median. Nah, selanjutnya itu ada kuartil. Jika jumlahnya n bernilai ganjil, ini rumusnya. Ini rumus yang dipakai ketika menggunakan data kuartil. Soal median. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Median dari data tunggal 7, 6, 5, 3, 4, 2, 7, 6, 7 adalah, sebelum menghitung median, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data yang ada dari nilai terkecil hingga terbesar. Jika diurutkan, maka data yang menjadi seperti berikut. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7. Lalu, karena n data tersebut adalah ganjil, yaitu 9, maka kita menggunakan rumus median untuk n ganjil ya. Jadi, ya seperti berikut ini. Jadi, median adalah data kelima yaitu 6. Ayo, jawabanmu betul nggak? Nih, ini contohnya ya. Coba kamu tebak ya, kalau di antara data tunggal berikut 666, 78, 99999, 5, modusnya yang mana? Ayo. Ya, betul, modusnya adalah 9 karena 9 merupakan data yang paling sering muncul dengan frekuensi sebesar 5. Biasanya siswa paling suka ngerjain contoh soal modus nih, soalnya nggak perlu pakai rumus sih buat hehe. Ya guys, contoh data tunggal 5, 4, 7, 4, 6, 3, 7, 8. Ini contohnya. Main bisa dihitung dengan cara menjumlahkan semua data, lalu hasilnya dibagi dengan banyak data yang ada. Misalnya, kamu memiliki 5 data yang terdiri atas angka-angka sebagai berikut. 6, 9, 3, 5, 2, maka main atau rata-ratanya adalah rumus lagi dengan banyak data yang ada. Misalnya, kamu memiliki 5 data yang terdiri atas angka-angka sebagai berikut. 6, 9, 3, 5, 2, maka main atau rata-ratanya adalah rumus main. Ini rumusnya ya, ketengah main, data ke n, banyaknya data. Nah, berdasarkan rumus di atas, jumlahnya itu adalah 5. Dengan 6 tambah 9 tambah 3 tambah 5 tambah 2 per 5. 25 per 5 sama dengan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kamali, nomor absen 13. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang statistika data kelompok atau interval. Data kelompok atau interval terbagi menjadi bagian, yaitu persentil, desil, kuantil, nilai rata-rata, modus, dan rata-rata. Kalau sudah tahu rumusnya, coba kita cari tahu yuk salah satu statistika definitif dari data populasi Indonesia tahun 2017. Misalnya, kita ingin menjawab berapa sih rata-rata umur penduduk laki-laki Indonesia dari umur 0 sampai 74 tahun. Jika ingin mencari rata-rata, kamu butuh data frekuensi tiap kelompok dan titik tengahnya. Jadi, kita harus membuat tabel dulu nih, berdasarkan gambar grafik. Tabel berisi kelompok umur, nilai tengah dari kelompok umur itu, frekuensi, dan hasil kali antara nilai tengah dan frekuensi. Oh ya, tabelnya akan sepanjangan nih jika kita tempelkan semua di sini. Jadi, persingkat ya, seperti pada gambar setelah ini, atau disimbolkan dengan titik-titik. Tetapi tetap kamu harus membuat tabel itu dari kelompok umur 0 sampai 4 tahun hingga 70 sampai 74 tahun ya. Setelah dibuat tabelnya, didapatkan dari tabel hasil sebagai berikut ini. Jadi, rata-rata umur penduduk laki-laki Indonesia dari 0 sampai 74 tahun adalah 29,25 tahun. Masih muda-muda sekali ya. Kalau muda kan jadi lebih produktif, punya waktu yang panjang dan otomatis bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Beban penduduk usia tua juga bisa lebih terbantu nih. Apalagi kalau penduduk usia muda juga pada cerdas teknologi. Wih, bakal berjaya Indonesia nih. Makanya, ayo belajar yang rajin dan semangat. Mungkin sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.